Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera, saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam inspirasi hidup hari ini. Masih seputar tema Ekaristi hidupku. Pada kesempatan ini, saya menguraikan beberapa landasan dasar tentang Ekaristi yang termuat dalam kitab suci, ajaran para bapak gereja, dan magisterium gereja. Iman harus disertai pengertian. Maka tentang Ekaristi, Gereja Katolik dengan berdasar pada kitab suci, ajaran para bapak gereja, menurut tradisio apostolika sejak para rasul, Ekaristi memang ditetapkan Yesus di dalam perjanjian baru. Tetapi tentangnya sudah dikisahkan sejak perjanjian lama. Yesus hadir untuk menggenapinya dan menyatakan secara berwujud segala sesuatu yang telah difirmankan tentang Dia. Untuk itu, mari kita melihat dasar kitab suci perjanjian lama. Yang pertama, Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur dalam Kejadian 14 ayat 18. Yesus mempersembahkan roti dan anggur juga, tetapi roti dan anggur yang dikonsekrir, yaitu dirinya sendiri, tubuh dan darahnya. Melkisedek adalah imam yang mempersembahkan korban. Yesus adalah imam yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yesus adalah imam menurut Melkisedek. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 20. Yang kedua, sebagaimana ritual pengorbanan Yahudi, yaitu tubuh anak domba tak bercelah disembelih dan darahnya ditumpahkan sebagai korban anak domba Paskah, Kristuslah penggenapan korban Paskah ini. Dialah sang anak domba Allah yang tak bercacat celah dan bernoda dosa. Maka demikianlah, sebagaimana kurban anak domba Paskah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Kristus sang anak domba Allah membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Sebagaimana darah anak domba Paskah itu dioleskan pada pintu-pintu rumah sebagai tanda penyelamatan anak-anak sulung Bani Israel, demikianlah Yesus mencurahkan darahnya di atas salib sebagai tanda penyelamatan anak-anak Allah. Yang ketiga, peristiwa manah, roti dari surga. Allah bersabda kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari." Dalam perjanjian baru Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang keempat, kapan Ekaristi ditetapkan? Ekaristi ditetapkan pada perjamuan malam terakhir, yaitu saat di mana anak domba dikurbankan untuk perjamuan Paskah. Dan Paskah bagi orang Yahudi merupakan sebuah perayaan kenangan terus-menerus sejak pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Ia dihadirkan terus-menerus. Ekaristi juga merupakan perayaan Paskah, di mana misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dihadirkan terus-menerus sebagai kenangan akan Dia. Kita dapat lihat juga dalam Keluaran 12 ayat 14. "Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya." Peristiwa pengenangan akan Tuhan ini terjadi dalam peristiwa Yesus
saat ia mengucapkan kata-kata institusi. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara dan sahabat terkasih, sudah disebutkan dasar kitab suci tentang Ekaristi dalam Perjanjian Lama. Sekarang baiklah kita melihat dasar biblis tentang Ekaristi di dalam Perjanjian Baru. Yesus menetapkan sebuah perjanjian baru dengan dirinya sendiri sebagai kurban. Ia menggenapi semua yang tertulis tentang dia. Maka bukti yang pertama adalah bahwa Yesus biasanya mengungkapkan dirinya dengan perkataan ego eimi, aku adalah, atau akulah. Misalnya ia mengatakan, aku adalah terang dunia, air hidup, kebangkitan dan hidup. Termasuk secara khusus ia mengungkapkan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Jika seseorang makan dari roti hidup itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Yang kedua, perjamuan malam terakhir merupakan saat di mana Yesus menetapkan Ekaristi dengan kata-kata institusi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tubuh dan darah yang dikorbankan bagi keselamatan manusia. Maka Ekaristi menghadirkan kembali perjanjian baru. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 atau dalam Lukas pasal 22 ayat 20. Ekaristi menghadirkan kembali perjanjian baru di dalam dan oleh wafat dan kebangkitan Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Sebagai perjamuan, Ekaristi menjadikan kita anggota di dalam perjamuan Tuhan sendiri. Yang ketiga, Ekaristi berdasar juga pada diri Yesus sendiri yang menyatakan dirinya bukan sekedar bahasa metamorfosis. Ia menyatakan dirinya bukan sekedar akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Lebih daripada itu, secara tegas dan spesifik, Yesus menyatakan dirinya, barang siapa makan dari roti yang adalah daging sarks dan minum darahku, haima, darah dan daging Yesus sendiri, akan memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan sahabat terkasih, di dalam Ekaristi, roti itu adalah benar-benar tubuh Yesus, dan anggur itu adalah benar-benar darah Yesus yang ditumpahkan bagi keselamatan umat manusia. Perhatikan bahwa Yesus bukan hanya berkata-kata, tetapi ia menyerahkan tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Apakah ini bahasa simbolik? Saya kira tidak. Tubuh dan darah yang dikatakan oleh Yesus yang dikonsekrir dalam perjamuan malam terakhir itu akan berwujud secara nyata di atas altar salib. Tubuh dan darah yang dicurahkan merupakan sakramen. Jadi saudara dan sahabat terkasih, yang dimaksudkan Yesus dengan dagingnya sendiri adalah sungguh-sungguh dagingnya. Dan yang dia maksudkan dengan darahnya adalah sungguh-sungguh darahnya. Ekaristi adalah peristiwa
bukan rangkaian bahasa metamorfosis. Peristiwa yang mana umat beriman menyambut tubuh dan darah Yesus yang memberi hidup kekal. Kita telah diperkaya dengan landasan biblis tentang Ekaristi. Sekarang, apa kata Bapak Gereja tentang Ekaristi? Para Bapak Gereja ialah mereka yang menjadi saksi pengejaran tradisi gereja termasuk kitab suci sejak zaman para rasul dan pengganti-pengganti mereka. Mereka membuktikan bahwa jemaat Kristen perdana sungguh menghayati Ekaristi sebagai misteri tubuh dan darah Kristus. Katolisitas mencatat beberapa bapak gereja. Yang pertama, Santo Ignatius dari Antioquia. Santo Ignatius adalah murid dan pembantu Rasul Yohanes. Ia adalah uskup ketiga di Antioquia. Pada suratnya ke gereja di Smyrna, Santo Ignatius menyebutkan bahwa mereka yang tidak percaya kepada kehadiran Yesus di dalam Ekaristi adalah sesat, heretics. Dalam Letters of Romans, ia menuliskan tentang imannya. Aku tidak menginginkan makanan sementara maupun kesenangan untuk hidup ini. Aku menginginkan roti dari Tuhan, yaitu tubuh, flesh, sarx, Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud. Dan untuk minum, aku menginginkan darahnya yang adalah kasih yang abadi. Yang kedua, Santo Justinus Martir. Santo Justinus adalah murid dari Rasul Yohanes. Dalam Apology, ia berkata, kami menamakan makanan ini Ekaristi. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mengambil bagian di dalamnya, kecuali bagi yang percaya bahwa pengajaran kami adalah benar. Sebab bukan sebagai roti biasa atau minuman biasa kami mempercayai ini, tetapi karena Yesus Kristus telah dilahirkan melalui sabda Tuhan dan memiliki tubuh dan darah untuk keselamatan kita. Demikian pula, seperti kami diajarkan, makanan yang telah dijadikan sebagai Ekaristi dengan doa Ekaristi, sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Dan dengan perubahannya yang menguatkan tubuh dan darah kami, adalah tubuh dan darah dari Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Yang ketiga, Santo Irenaeus. Santo Irenaeus adalah uskup Lyon. Ia adalah murid Santo Polikarpus yang adalah murid Santo Yohanes. Dalam Against Heresies, Santo Irenaeus berkata, ia, Yesus, telah menyatakan piala itu sebagai bagian dari ciptaan, sebagai darahnya sendiri. Daripadanya ia menyebabkan darah kita mengalir. Dan roti itu sebagai bagian dari ciptaan, dia telah menjadikannya sebagai tubuhnya sendiri. Daripadanya ia memberikan pertumbuhan pada tubuh kita. Yang keempat, Santo Cyrilius dari Yerusalem. Tertulis dalam Catechetical Lectures nomor 22, Mystagogik 4, Santo Cyril menulis, dia, Yesus, dengan demikian menyatakan dan mengatakan tentang roti itu, ini adalah tubuhku. Siapa yang akan berani untuk terus meragukan? Dan ketika ia sendiri mengatakan, ini adalah darahku, siapa yang dapat ragu dan mengatakan bahwa itu bukan darahnya? Yang kelima, kita lihat Santo Hilarius. Santo Hilarius adalah seorang uskup Poitiers, Prancis. Di dalam karyanya On the Trinity, ia menulis, kita tidak boleh meragukan rupa tubuh dan darah itu. Sebab sesuai dengan pernyataan dari Tuhan sendiri,
dan sesuai dengan iman kita, ini adalah daging dan darah Kristus. Dan kedua rupa ini yang kita terima menjadikan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Setelah kita diperkaya dengan ajaran para bapak gereja, sekarang kita lihat apa kata magisterium gereja, ajaran gereja tentang Ekaristi. Beberapa saja yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Konsili Trente. Konsili Trente merumuskan Ekaristi sebagai perayaan kurban oleh Yesus sendiri, yang dikurbankan hanya sekali secara berdarah di atas altar salib untuk melaksanakan penebusan abadi. Tetapi melalui wafatnya, imamatnya hendak tidak dihapuskan. Maka pada perjamuan malam terakhir, ia mau mewariskan kurbannya itu yang kelihatan kepada mempelai yang dicintainya, agar kenangannya senantiasa dijaga dan daya yang membawa keselamatan bagi pengampunan dosa diterapkan. Yang kedua, Konsili Vatikan kedua. Dalam perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi, tubuh dan darahnya, untuk melangsungkan kurban salib selama peredaran abad sampai ia datang kembali. Dengan demikian, ia mempercayakan kepada gereja mempelainya yang tercinta pengenangan akan wafat dan kebangkitannya, sakramen kasih sayang, tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah, di mana Kristus disantap, jiwa dipenuhi rahmat, dan diberikan jaminan kemuliaan yang akan datang. Sacrosanctum Concilium nomor 47. Yang ketiga, kita lihat ensiklik Mysterium Fidei oleh Paus ke-6 tahun 1965. Paus ke-6 dalam Mysterium Fidei memberi penekanan penting pada perubahan bentuk, transubstansiatio, roti dan anggur. Yang keempat, ensiklik Ecclesia de Eucharistia, Paus Yohanes Paulus II. Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, gereja hidup dari Ekaristi, yaitu bukan pada ritus atau perayaannya, melainkan pada apa yang dirayakan. Yang dirayakan adalah misteri Paskah, yang menjadi puncak misteri penebusan Kristus melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Gereja lahir dari misteri Paskah, dan karenanya Ekaristi menjadi jantung hidup gereja. Demikianlah saudara dan sahabat terkasih, beberapa pikiran yang membantu kita memahami Ekaristi secara biblis, ajaran para bapak gereja maupun melalui magisterium gereja. Ekaristi yang kita hidupi saat ini berasal dari Yesus, ditetapkan oleh Yesus sebagaimana yang telah dikisahkan tentangnya, sebagaimana pula yang telah ia wujudkan, ia nyatakan sendiri. Rahmat mulia Ekaristi itu ia wariskan kepada para rasul, dan menurut tradisio apostolika diwariskan di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga bermanfaat. Deo gratias.